down boleh sebentar, tapi esokannya atau bahkan beberapa jam kemudian ya sebelum matahari terbenam ya, kita sudah harus bangkit lagi. Karena sales itu mau sejago apapun, kunci utama adalah mental. Hmm, hmm, Mental kita yang diuji. Karena kalau skills, ilmu itu bisa dipelajarin, tinggal masalahnya kita tahan banting apa enggak, dan ketika kita gagal, ditolak, kita mau coba lagi atau enggak dengan cara yang berbeda gitu kan sebenarnya. Ya, Kalau kita ngomongin seorang sales gitu kan, tentunya 8 tahun itu pasti kan ada naik turunnya nih. Ada di mana pasti. motivasinya down, motivasinya naik gitu. Itu kan pasti sangat-sangat umum lah. Gimana caranya Christine bisa tetap jaga motivasinya ketika memang motivasinya mungkin lagi down atau lagi ada masalah gitu-gitu? Hmm, kalau seorang sales itu yang penting mental sih ya Pak ya. Hmm. Mental di saat down pasti ada, wajar ya. Semua manusia pasti ada naik, ada turunnya. Tapi harus selalu ingat di saat turun jangan sampai benar-benar terlena. Bolehlah kita skip 1 day, 2 days, enough lah. Setelah itu kita mulai bangkit lagi, kembali lagi ke tujuan. Kita mau jadi sales untuk apa sih? Yang pastinya kita harus tahu apa yang kita lakukan harus berdampak untuk semua orang. Contoh, ketika kita down, kita harus cepat-cepat naik karena masih banyak orang yang harus kita hidupkan. Harus hidupin ya. Contoh, orang tua, contoh teman-teman kita, contoh saudara-saudara kita. Bolehlah kita bercukupan, bolehlah kita sampai hari ini nggak memikirkan diri sendiri, tapi ketika kita mulai berpikir bagaimana dengan sekitar kita, itu salah satu pecutan yang paling luar biasa dalam hidup saya. Jadi balik lagi lihat bahwa kita kerja tuh buat apa, cari uang buat apa, Tujuannya. dan nginget bahwa memang ada orang-orang juga yang memang kita harus bahagiakan gitu ya. Betul. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau sebagai supervisor nih sekarang, Christine kan juga mengelola tim gitu kan. Ya. Kan tentunya juga timnya Christine kan pasti kan juga banyak variasi jenis-jenisnya, orang-orangnya, usianya juga. Nah, gimana nih cara cara mengelolanya, terutama di momen-momen seperti ini gitu kan, di mana WFH tentunya tantangan menjadi semakin berat. Dulu berat, tapi sekarang lebih berat lagi. Bagaimana kita bisa jaga motivasinya mereka ini? Kalau di tim saya usianya ya nyampur ya, Hmm, tapi mostly milenial. hmm, Di mana saya sendiri pun harus belajar, harus act like milenial. hmm, Meskipun nggak generasi Y banget, sedikit-sedikit milenial. Tapi saya harus berpikir bagaimana seorang milenial untuk hadapin perubahan ini. Yang tadinya mereka bisa mengandalkan yang namanya canvassing, pameran, mereka bisa mengandalkan referensi, repeat order. Nah, saat ini terbatas ya, yang namanya mobile, yang namanya pameran, itu sama sekali tidak efektif lagi. Mau tak mau dengan kondisi seperti ini, ya kita seperti ke riset kembali. Semuanya sama kok. Kalau kita bisa melihat peluang, ini peluang untuk generasi manapun, untuk usia berapapun, kita sama. Kita harus sama-sama beradaptasi dengan cepat, bahwa saat ini kita hanya bisa selling melalui online. hmm, Nah, ini satu ilmu yang harus kita sama-sama belajar. hmm, Gampang kok. Kalau untuk online, belajarnya sekarang di mana-mana banyak. hmm, hmm, Contoh kayak web seminar, itu sudah hmm, banyak. Bikin konten, cara membuat konten juga kreatif masing-masing bisa kok, itu hal hmm, yang sangat simpel. Yang pastinya cara marketing kita adalah kita harus selalu uh, post setiap berapa hari, post setiap berapa jam, sehingga kita promote loh ke customer atau hmm, ke orang sekitar kita bahwa, hello, saya masih ada loh, hmm, gue masih ada loh di dunia otomotif ini, gue ada promo loh buat teman-teman sekalian. hmm, Nah, itu hmm. yang harus selalu digongkan ke tim-timnya kita. Jangan sampai dengan kondisi kayak begini kita tidak menunjukkan ke orang-orang bahwa oh aku ini seorang sales. Jangan sampai orang lupa sama kita. Jadi memang kalau saya lihat berusaha untuk menyadarkan bahwa
menyadarkan tim kita bahwa ini sebagai ya tantangan berat betul, tapi di balik itu semua juga ada peluang yang memang ada dan kita harus bisa sama-sama untuk mencapai peluang itu. Jangan berlarut-larut sedih, kecewa, kesel gitu bahwa tadinya SPK-nya jadi batal, tapi berusaha untuk cari bahwa ini peluang-peluang kita untuk belajar hal yang baru dan jualan dengan cara yang berbeda gitu. Siapa tahu nanti setelah ini semua berakhir tetap bisa kepake dan bisa nambahin produktivitas juga gitu kan. Setuju. Hmm, hmm, hmm. Kalau misalnya dari Christine sendiri, dari karir kan cukup lama nih Christine, dari 2008 sampai 2020 kan berarti udah 12 tahunan berarti ya 12 kira-kira tahun. 12 tahun Ya. di otomotif. Bisa sharing nggak ke kita bahwa momen-momen selama 12 tahun itu ada nggak sih momen di mana kayaknya susah banget ketika kerja tuh berat gitu, ada momen-momen sharing nggak waktu itu? Selama jadi sales pasti ada ya, pasti Hmm, ada naik turunnya. Ada juga di saat yang sebulan ternyata cuma jual 2. hmm, hmm, hmm. Nah, boleh dibilang itu sesuatu yang memalukan ya. Kita kalau udah senior, kita pingin ya jualan yang rata-rata biasanya puluhan, tahu-tahu di bulan yang kata orang mungkin ya itu lagi nggak wangi ya, itu lagi Oh, nggak ya. wangi, jualan cuma 2. Nah, di situ eh, saya belajar. Saya selalu paling senang namanya belajar. Hmm, Melihat tingkah laku orang, maupun dia junior saya juga bahkan belajar. Di saat saya lagi down, saya bahkan nanya, kamu dapat SPK-nya dari mana? hmm, Kamu bisa closing-kannya dengan cara seperti apa? Keseharian kamu seperti apa? Cara berpikir kamu seperti apa? Nah, di situ sedikit banyak udah bangkitkan mental saya lagi bahwa, oh ya, orang lain bisa, saya juga harus bisa. hmm. Nah, di situ saya juga merasa, roda itu nggak selamanya di atas ya. Roda itu nggak selamanya di atas, tapi saya selalu berprinsip, roda boleh berputar, tapi berhentinya saya harus selalu di atas. Mantap, usaha Jadi terus gitu rodanya ya. kalau berputar, jangan sampai saya di bawah. Ah, Kalaupun berhenti, jangan sampai saya di bawah. Saya harus selalu di atas. oke. Nah, dari situ ya saya berpikir, kalau yang namanya jualan hari ini, let's say, Tuhan bilang kamu cuma bisa jualan 2, artinya ada sesuatu yang harus kamu upgrade-kan. Kalau tiap hari langsung nyaman-nyamannya puluhan unit, ya kita nggak upgrade diri. Kita Hmm, hanya, ya udah, ini zona aman, saya nggak merasa harus nge-skill up, tapi dengan kondisi saya jualan yang cuma 2 unit, ya saya harus, oke, berarti ada skill yang Tuhan mau saya skill up dulu. hmm, hmm, hmm. Jadi memang momen-momen seperti itu menjadikan kita bisa belajar banyak, melihat bahwa apa yang harus kita evaluasi kembali, dan juga yang penting move on dan mau belajar apa lagi gitu ya, cara lain lagi ya, supaya Ya, supaya kita bisa naik dari roda yang di bawah tadi, mungkin bisa jadi naik, ke depannya bisa jadi ini. Dan menarik, Christine juga bilang belajar dari orang-orang yang lebih junior bahkan, yang lebih 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 muda, dan itu kan banyak orang yang memang cenderung nggak mau kan, bilang, ini ngapain gue belajar dari anak yang lebih muda, gue lebih selama, gitu-gitu. Itu sesuatu yang memang perlu juga untuk semua orang memiliki juga mungkin ya. kalau saya pribadi ya mau, sebetulnya kita juga bisa belajar dari anak TK. Ya, Hmm. saya mungkin sharing sedikit ya, karena saya pernah jadi guru TK. Sampai hari ini saya bisa berpikiran positif, itu juga belajar dari murid-murid saya sebelumnya. Coba perhatikan deh anak-anak TK. Hmm. Hari ini dia nangis tersungguh-sungguh. Esokannya dia happy lagi. Setuju ya? Bukan bukan bahkan bukan esokan ya, bisa dalam hitungan jam Iya, kali. hitungan jam. Dia Hmm. seperti nggak ada yang terjadi apa-apa. Dan dia udah bangkit lagi. Nah, kita juga sebagai sales harus punya jiwa seperti itu. Hari ini mungkin Hmm. kita udah lakukan segala cara, kita sudah ngikutin aturan, kita sudah ngikutin apa yang dimauin perusahaan, tapi ternyata belum ada hasil. Ya oke, down boleh sebentar. Tapi esokannya atau bahkan beberapa jam kemudian ya sebelum matahari terbenam ya, kita sudah harus bangkit lagi. Karena sales itu mau sejago apapun, kunci utama adalah mental. Hmm. Hmm. Mental kita yang diuji. Hmm. Karena kalau skills, ilmu itu bisa dipelajarin, tinggal masalahnya
kita tahan banting apa enggak, dan ketika kita gagal ditolak, kita mau coba lagi atau enggak dengan cara yang berbeda gitu kan sebenarnya. Ya, Menarik ya belajar dari anak TK ya. Saya juga jadi kepikiran, tadi kan saya juga sempat sharing sama Christine. Christine saya juga baru punya anak 2 tahun gitu kan. Betul memang, saya baru tadi malam ngalamin, apa namanya, nangis gitu, terus gitu baru sebentar udah lupa lagi, main sama bas-basannya dia gitu. Menarik menarik menarik. Jadi kita bisa banyak belajar dari manapun dan dari siapapun gitu ya. ya dari siapapun, mau usia berapapun, karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Hmm, Oke, oke. Mungkin saya mau coba nanya lagi ke bagian yang selanjutnya nih, pertanyaannya mungkin terkait teknik jualan dan juga teknik menjaga hubungan dengan pelanggan gitu. Ini kan mungkin bisa juga berlaku untuk orang-orang di dunia non otomotif. Karena saya tahu di Christine kan salah satu apa namanya supervisor yang terbaik juga di Indonesia. Tentunya dulu pernah juga menang kontes di level sales kan. Gimana sih tips bagaimana kita bisa jaga hubungan dengan pelanggan gitu. Karena kan untuk dapetin pelanggan baru juga kan selalu kadang-kadang sulit. Tapi kita harus jaga pelanggan yang lama ini. Nah, ada nggak Ya. sharing-sharing mungkin yang bisa dibagikan gimana cara kita bisa jaga hubungan dengan pelanggan-pelanggan yang existing? Hmm. For me, sales itu dalam tanda kutip ya harus bisa melayani. Itu Hmm. kunci utama. Karena untuk jadi pelayan itu tidak gampang. Hmm. Hmm. Melayani itu harus sampai dari A sampai Z. Hmm. Nah, itu tantangan untuk seorang sales. Melayani bukan hanya karena, oh ya ada benefit, customer mau beli sama saya, baru saya melayani. Hmm. No. Kalau punya pikiran seperti itu, bisa jualan, tapi tidak akan stabil. Jangka Yang pendek penting gitu kita ya. harus melayani. Iya, jangka pendek. Yang penting kita harus punya jiwa melayani dulu. Dari jiwa melayani, mau kita hidup sebagai sales, mau kita hidup sebagai peran apapun, itu pasti kita sukses. Nah, pertama melayani. Customer yang sudah ada, kita layani. Selama customer mau kontak kita kembali, artinya dia masih ingat kita. Dan dia masih butuh kita. Jadi kunci utama adalah kita melayani sampai tuntas apa yang dia mau. Secara otomatis dia pasti akan ngasih lagi. Customer akan ngasih lagi referensi dan referensi. Itu yang saya rasakan. Karena kalau kita cari yang baru lagi, cari yang baru lagi, itu butuh effort yang harus mulai lagi dari nol. Tapi kalau dari multi level customer, ini kita bicara multi level dari customer ya, dari mouth to mouth-nya mereka, itu lebih gampang. Bahkan begitu referensi nelpon ke kita, nggak nanya harga, nggak nanya apa-apa, ya udah ini KTP langsung kamu proses ya. Saya percaya kamu kasih harga yang terbaik. Nah, Hmm. di situ kita berasa, yes, sukses deh jadi sales. Ya, ya, ya. Berarti kalau misalnya dalam arti melayani A sampai Z, berarti kalau dalam istilah otomotif, baik servis kendaraannya juga dibantu, baik juga ngurus apa namanya STNK-nya diingetin, kalau Ya, misalnya apa expire, udah jatuh tempo, gitu. Hal-hal seperti itu mm-mm. mungkin yang bisa bantu juga sebenarnya. Betul, bahkan termasuk mobil-mobil yang bukan brand yang kita jual juga kita bantu. Contoh kita bertamu ke rumahnya, kita tahu di plat mobilnya itu akan habis pajak Hmm. di bulan Juni. Ya, itu saya Hmm. catat. Dan saya pasti ingatkan kembali, perlu nggak saya bantu? Hmm. Nah, itu nggak semua sales melakukan. Nah, balik lagi, kalau kita lihat, sebenarnya pasti Christine juga tahu ya, maksudnya kenapa nggak semua orang melakukan itu kan karena pasti biasanya alasannya adalah, itu kan buang-buang waktu, itu kan menyita waktu saya terlalu banyak, mendingan saya cari jualan gitu kan, dalam tanda kutipnya mereka bilang, itu kan bukan jualan, itu kan tugasnya orang lain. Nah, itu gimana, Christine? Apakah pandangan itu benar? Kembali lagi ke melayani. Namanya melayani, kita harus tahu kebutuhan customer itu apa. Terutama dari otomotif kan. Atau dia Hmm. punya brand yang lain. Bagaimana kita melayani bahwa uh, customer ini belinya taunya satu pintu sama saya. Hmm. Jadi STNK dia habis. Si sales dari brand itu tidak mengingatkan. Hmm. Ternyata saya mengingatkan. Dan itu ternyata ya efektif banget. Jadi dia taunya, pokoknya saya taunya beli di brandnya kamu deh. Sama Christine enak, dikasih Hmm. tahu.
sampai asuransinya habis untuk brand lain, kamu juga tetap mau layani. Kamu mau bantu masukin ke bengkel-bengkel. Ya, itu nggak semua orang layanin. Dari cara seperti itu, bagi saya ya nggak habisin waktu ya. Customer merasa puas, customer kasih referensi, itu one step ahead. Daripada saya harus cari lagi yang baru, ya belum tentu saya bisa meng-closing-kan dengan cepat ya. Secara kita juga punya target. Padahal dari situ kalau kita canvassing gitu-gitu malah belum tentu dapat hasilnya. Kalau ini malah bisa dapat, kemungkinannya malah lebih gede kali ya. Betul, pakai prinsip spider web aja. Dari satu bisa referensikan banyak, dari banyak bisa referensikan ratusan. Ya. Mungkin kalau kita balik lagi ke sales harus imbang juga mungkin ya, Christine ya, antara nyari yang baru sama berusaha untuk invest hubungan jangka panjang dengan pelanggan juga. Oh iya, pasti. Kalau nyari yang baru, tentu tetap dilakukan. Ya, untuk saat kayak begini ya pasti database ya, database dari mana aja kita juga butuh. Tapi jangan lupa retensi ke customer itu paling penting. Tadi Christine sempat bilang juga bahwa memang ini tidak semua sales melakukan. Tadi kan kita sempat bicara bahwa salah satunya adalah mereka menganggap bahwa ini buang-buang waktu. Ada lagi nggak sih kira-kira yang jadi alasan gitu istilahnya biasanya? Ya ada alasan kenapa nggak melakukan, karena